Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di tanggal 14 bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini untuk menjadi apa yang disebut oleh Allah di surat Al-Ahzab. Salah satunya tentang maksud Allah menghadirkan Rasulullah untuk kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh dan sungguh karena telah ada lakum untuk kalian fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah yang ada untuk kita uswatun hasanah. Apa arti uswatun hasanah? Contoh teladan yang baik. Ayat ini Bapak Ibu menjadi salah satu ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan keseluruhan hidup itu kita kan hasil dari meniru. Tidak ada satupun yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali semuanya adalah hasil meniru. Apa yang tidak hasil meniru? Semuanya meniru. Cara kita berpakaian, cara kita duduk, cara kita berbahasa, itu semuanya adalah hasil meniru. Kenapa orang Indonesia kalau pakai peci itu rata-rata hitam, di Arab rata-rata putih? Kenapa? Ya semuanya tidak lepas dari meniru. Nah karena itu siapa orang sangat tergantung siapa yang ditiru. Kalau yang ditiru orang baik ya insya Allah jadi baik. Tapi kalau yang ditiru orang buruk ya dia akan jadi orang buruk. Tapi logikanya secara naluri, orang itu kalau menirunya yang baik atau yang buruk? Ya kita punya naluri, meniru itu yang baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah hadirkan untuk kita sosok yang memang pantas, patut untuk ditiru. Siapa? Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniru itu mudah atau sulit? Mudah sulit. Bisa sulit, bisa mudah. Bisa mudah, bisa sulit. Meniru itu kan cuma dua kemungkinan, meniru orang baik atau meniru orang buruk. Lebih gampang mana? Loh, padahal tadi naluri kita itu kalau niru yang baik. Orang kalau nggak mau niru yang baik berarti dia niru yang buruk. Lebih gampang mana? Padahal sosok yang baik itu sudah dihadirkan. Berarti sebenarnya kalau pengen niru yang baik ya cukup dengan niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi niru Rasulullah itu mudah atau sulit? Rasulullah dia malam tahajud, Rasulullah gak pernah bohong. Rasulullah itu suka ngerasani orang kan? Nah kita ini pengennya diakui sebagai umat Rasulullah atau enggak? Pengen. Kalau pengen lebih mudah niru kebaikan atau keburukan?
kebaikan. Berarti niru Rasulullah gampang? Susah. Padahal kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa meniru Rasulullah kok kayaknya sulit? Sebenarnya karena, nah ini yang ingin kita bahas. Kita belum cinta Rasulullah. Itu masalahnya. Belum ada cinta kepada Rasulullah. Betul Bapak Ibu? Kalau betul, itu kira-kira saking apanya kita kok sama Rasulullah enggak cinta? Itu kira-kira saking apanya kita kalau belum ada cinta kepada Rasulullah? Lebih mudah mencintai Rasulullah atau artis? Kalau mudah, lebih mudah mencintai artis itu parah nggak Bapak Ibu? Parah. Sudah jelas Rasulullah itu sosok yang baik. Bapak Ibu, sebenarnya pekerjaan meniru yang baik sama meniru yang buruk itu sama nirunya enggak? Loh, kalau sama nirunya, kenapa nirunya yang buruk? Nah, itu berarti menunjukkan siapa kita. Nah, karena memang semuanya pusatnya ada pada cinta Rasulullah, maka pagi ini kita ingin bahas nih, bagian dari ini juga bagian dari kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan kita mengaji, terutama mengaji bab agar cinta Rasulullah singgah di beranda hati kita. Nah, bagaimana caranya? Pertama, cinta itu adanya di mana Bapak Ibu? Ya, ada di hati. Hati itu pusatnya rasa. Berarti cinta itu adanya di rasa. Merasa, mencintai. Jadi mencintai itu memang bahasa rasa. Dan bicara tentang hidup, Bapak Ibu, bicara tentang rasa ya, itu memang nggak bisa dipisahkan dari hidup. Kenapa? Karena hidup manusia memang tidak mungkin dipisahkan dengan rasa. Kalau kita perhatikan semua apapun yang ada dalam hidup itu ujung-ujungnya adalah rasa. Ini yang pernah pesantrenkan anak, ya, awalnya kan belum boleh ditengok, baru boleh setelah 40 hari atau bahkan setelah 3 bulan. Nah, pas pertama kali nengok anak, pertanyaan kita ke anak atau ke cucu, pertanyaannya apa? Gimana rasanya jadi ya, gimana rasanya tinggal di pesantren? Gimana rasanya hidup tidak bersama ayah dan ibu? Jadi pertanyaannya soal rasa. Dulu waktu Bapak Ibu baru menikah, pertanyaan orang apa? Gimana rasanya jadi suami? Gimana rasanya jadi istri? Begitu punya anak, gimana rasanya jadi bapak, jadi ibu? Punya menantu, gimana rasanya jadi mertua? Jadi pertanyaan tentang rasa itu hampir selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tadinya miskin terus kaya, gimana rasanya jadi orang kaya? Ya, miskin gimana rasanya nggak punya uang? Jadi apa-apa itu selalu ujung-ujungnya adalah rasa. Memang hidup itu tidak bisa dipisahkan dari rasa. Nah, soal rasa ini karena ini hal yang penting, karena hidup nggak bisa dipisahkan dengan rasa. Berarti kan penting bagi kita memahami soal rasa, karena nanti akan kita temukan baik buruknya hidup manusia ada pada soal rasa. Jadi bagaimana kita memahami rasa ini? Ya,
nanti arahnya juga kepada cinta Rasulullah. Soal rasa dalam hidup ada berapa Bapak Ibu? Macam-macamnya. Tapi macam-macamnya rasa dalam hidup kalau kita kelompokkan kan cuma ada dua. Kalau tidak senang ya susah. Betul. Kalau ada istilah lain itu pasti kalau tidak menjadi turunan dari senang ya menjadi turunan dari susah. Saya bahagia, saya riang, saya gembira, ya saya cinta, saya rindu, itu kan perwujudan dari senang. Saya kok resah ya, gelisah, cemas, takut, jengkel, mangkal, itu berarti susah. Nah, disinilah kesalahan manusia. Kesalahan manusia adalah soal senang dan susah ini titik tidak dilanjutkan. Nah itu salah. Pokoknya hidup ini taunya senang dan susah. Dan senang itu enak atau enggak enak? Enak. Kalau susah, enggak enak. Nah, maka akhirnya hidup manusia mengejar senang. Ya, kepikir senang itu uangnya banyak, maka akhirnya yang dilakukan apa? Cari uang. Itu kan sebenarnya cari uang itu biar cari senang, biar dapat senang. Dan karena berhenti hanya sekedar senang dan susah, apa yang terjadi? Menghalalkan segala macam cara. Ya, karena masalahnya nggak mau susah, maunya senang. Itu kesalahan umumnya manusia. Dan padahal ini baru sepenggal. Ada lanjutannya. Nah lanjutannya ini yang kemudian nggak dilihat. Pernah nggak melihat potongan ceramah? Karena melihat cuma potongannya, akibatnya apa? Salah memahami. Dan jadi kesalahan manusia itu adalah ketika memahami rasa itu cuma senang dan susah. Padahal ada lanjutannya. Nah lanjutannya apa? Lanjutannya ternyata baik senang maupun susah itu ada dua jenis. Ada senang dunia, ada senang akhirat. Dapat rezeki 20 juta, senang gak Bapak Ibu? Itu kalau kita teruskan, itu Bapak Ibu senangnya senang dunia atau senang akhirat? Kan selama ini gak peduli. Yang penting dapat uang 20 juta, saya senang, titik. Kita tidak melanjutkan ini senang apa. Dan kalau kita mau detailkan, ternyata ketika kita dapat uang 20 juta, kita senangnya masuk yang mana? Padahal ini hal yang sangat penting, memastikan ini senang dunia atau senang akhirat. Tapi kan kecenderungannya senangnya senang dunia. Padahal bisa nggak kita senang dapat uang 20 juta itu senang akhirat? Bisa. Alhamdulillah dapat 20 juta. Berarti sedekah saya semakin banyak, infak saya semakin banyak. Saya lebih banyak menyantuni anak-anak yatim. Betul. Tapi ada beberapa orang yang ketika dapat uang banyak senangnya arahnya ke sana. Lalu kita sholat, imam baca kuliah kulhu, seneng gak? Itu seneng dunia atau seneng akhirat? Dua-duanya, yang nggak bisa Pak. Yang menyebabkan seneng kenapa? Gak capek, itu dunia atau akhirat? Dunia. Loh, emangnya kalau kuliah kulhu bisa senang akhirat? Bisa. Ya saya senang imam baca kuliah. Kenapa? Karena kandungannya yang bagi saya amat sangat menyentuh. Ketika imam membaca la a'budu ma ta'budun, itu betul-betul iman saya. Aku nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu kan menunjukkan kemantapan iman. Kalian boleh menyembah uang, menyembah jabatan. Ada nggak orang yang sekarang menyembah uang, jabatan? Saya nggak akan melakukan itu. Itu kan, itu dunia atau akhirat kalau senangnya seperti ini? Iya.
Saya senang Imam baca Al-Ikhlas karena isinya tentang tauhid. La ilaha illallah qul huwallahu ahad. Tauhid itu kan sesuatu yang sangat berharga. Itu yang menyebabkan saya senang ketika Imam baca kuliah dan qul. Nah, itu senang akhirat. Tapi jujur kalau Imam baca kuliah qul itu senangnya yang mana? Karena pendeknya atau karena isinya? Ya, lebih karena pendeknya. Nah, itu nanti akan teruji ketika imam bacanya panjang gitu. Ya Allah, kenapa sih harus Anda Pak nanti menunjukkan? Berarti memang senangnya karena pendek. Nah, hal yang sama dengan susah. Susah juga ada dua jenis. Ada susah dunia, ada susah akhirat. Kehilangan uang 5 juta, susah nggak? Susah. Itu susah dunia atau susah akhirat? Semalam tidak tahajud, susah ya? Susah. Itu susah apa namanya? Susah akhirat. Tapi kita lebih susah kehilangan uang 5 juta atau kehilangan tahajud? Sama-sama. Aku acung tangan yang masih keinget 10 tahun yang lalu saya tidak tahajud, bisa menyebut tanggalnya, bulannya, harinya, acung tangan. Tapi 10 tahun yang lalu, jangan 10 bulan yang lalu juga sudah nggak ingat, saya nggak tahajud hari apa ya. Tapi bulan yang lalu kehilangan sendal itu masih ingat nggak? Masih. Ingat harinya? Ingat harinya, ingat salatnya. Iya, sendal. Ya, padahal lebih berharga tahajud atau sendal. Berarti kalau dipikir Bapak Ibu, iya, sampai detik ini rasa kita itu lebih kuat rasa dunia atau rasa akhirat? Siapa yang terakhir kali merasakan rasa senang akhirat kapan? Saya senang sekali, tapi senangnya senang akhirat. Tadi malam itu saya senang sekali. Kenapa Pak senang? Bayangkan teman saya, dia lagi ada masalah, ibunya dirawat di rumah sakit butuh biaya. Saya bantu beliau 5 juta. Bantu 5 juta banyak atau sedikit? Garanti. Iya, banyak. Iya, ya untuk kita lah. Kita nggak nanya yang konglomerat. Kita-kitaan 5 juta banyak atau sedikit? Banyak. Ya, kalau relatif saya tambahin 10 juta ya. Kita bantu bahkan sampai 10 juta. Bukannya dia terima kasih, dia malah bilang malah dasar pelit, nggak niat nolong cuma 10 juta buat apa? Cuma daripada bantu cuma 10 juta mendingan nggak usah bantu, tapi uangnya tetap diterima. Terus dia bilang, saya doakan mudah-mudahan Bapak jadi orang miskin biar tahu rasa. Kita sudah bantu 10 juta dibalas seperti itu, aslinya pahalanya dikurangi atau dilipat gandakan? Dilipat gandakan. Kalau dilipat gandakan kecewa atau senang? Bayangkan ada orang bilang, saya senang sekali ketika kebaikan saya dibalas dengan keburukan. Itu saya betul-betul bersyukur, alhamdulillah, berarti pahalanya dilipat ganda. Ada nggak orang yang ketika kebaikannya dibalas dengan keburukan kemudian dia senang? Ada nggak? Ada di sini orangnya. Berarti ya Allah, kita sudah lama rasa akhirat menghilang dari hidup ini. Betul. Jadi kan susahnya susah dunia. Waktu senang juga senangnya senang. Dan memang ini berlaku Bapak Ibu. Ujung-ujungnya sebenarnya rasa itu cuma 2, dunia dan akhirat. Itu rasa yang resmi ada.
Kalau pada ada senang susah, kan senang susah juga banyak cabang-cabangnya. Ujung-ujungnya kalau bahagia ini bahagia dunia atau bahagia akhirat. Kalaulah sedih ini sedih dunia atau sedih akhirat. Dan maka berlaku siapa yang tidak lagi merasakan rasa akhirat, maka rasa dunia akan menyita hidupnya. Dan Bapak Ibu, kalau sudah dunia menyita rasa, ya, dunia menyita rasa kita, wah itu sudah berat sekali. Ya, kalau sudah dunia menyita rasa, itu berat. Beratnya, saya nggak tuliskan, tapi Bapak Ibu pasti hafal dengan ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Setiap yang bernyawa akan dha'iqah. Dha'iqah di sini artinya apa? Dha'iqatul maut, merasakan mati. Jadi jangan lupa Allah menggunakan kata dha'iqah. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Ini kan ada bahasa yang gak lazim. Sebenarnya kalau ini umumnya orang kalau mati itu merasakan mati atau mengalami mati. Mengalami. Tapi di Quran, salah satunya di Al-Imran ayat 185, Allah menggunakan kata dha'iqah, merasakan mati. Itu artinya apa? Artinya kan berarti mati itu ada rasanya. Mati itu ada rasanya. Dan memang Allah menyediakan dua pilihan rasa waktu kita mati. Ada orang mati rasanya rasa dunia, dan ada orang yang mati rasanya rasa akhirat. Nah, rasa yang mana yang dominan? Ya tergantung selama hidup. Itu yang dominan rasa dunia atau rasa akhirat. Kalau yang dominan rasa dunia, ya waktu mati nanti rasanya rasa dunia. Dan orang kalau mati rasanya rasa dunia itu pedih sekali. Kenapa pedih? Mati itu kan proses meninggalkan dunia menuju akhirat. Kalau rasa yang kuat adalah rasa dunia, berarti dia harus meninggalkan dunia yang dia ada rasa, pindah ke akhirat yang gak ada rasa. Itu pas sakaratul maut kira-kira pedihnya kayak apa? Itu kalau orang membiarkan dirinya didominasi oleh rasa dunia. Tapi kalau pas mati, ya, kita dominan rasa akhiratnya. Berarti waktu mati rasanya rasa apa? Rasa akhirat. Berarti waktu mati dia harus meninggalkan dunia yang tidak ada rasa, pindah ke akhirat yang sudah ada rasa. Waktu meninggal mati sakaratul maut menjadi keindahan yang luar biasa. Jadi ternyata rasa itu nggak sederhana, Bapak Ibu. Ya, tidak sederhana. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini bicara soal rasa, ya. Ini kita pengen coba melihat, ya, sabar itu baik atau buruk? Baik. Kalau sabar itu baik, sabar itu rasanya manis atau pahit? Kalau pahit itu aneh nggak Bapak Ibu? Kita sudah tahu sabar itu baik, kok bisa rasanya baik? Berarti ada apa dengan kita Bapak Ibu? Tapi saya kalau nanya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu pengen nggak jadi orang sabar? Ingin jadi orang sabar? Ingin? Baik, kalau ingin saya tulis ya Bapak Ibu. Saya tulis nih biar jadi saksi. Saya ingin. Baik, kalau betul Bapak Ibu saya ingin sabar, ada orang yang menghina kita. Kalau ada orang yang menghina kita, berarti kita punya kesempatan untuk sabar. Terus kalau kita dihina, pilih sabar atau enggak sabar?
Berarti kalau betul saya ingin sabar, terus ada orang yang menghina kita, seneng atau mangkel? Bapak Ibu lapar, ingin makan nasi goreng. Kok saya ingin ya gerimis-gerimis begini ya, makan nasi goreng. Terus ada orang yang nasi goreng. Bapak Ibu bilang apa sama beliau? Alhamdulillah. Betul. Sekarang ada suami, ibu, saya kok pengen nasi goreng. Terus ibu membuatkan, udah jadi ditaruh dikasihkan ke suami. Suami marah-marah, bu, apaan ini? Nasi goreng. Itu ibu ngelihatnya aneh nggak? Loh, Bapak malah marah-marah. Kan katanya pengen nasi goreng. Iya, Bapak tuh pengen nasi goreng. Tapi kenapa Bapak dikasih nasi goreng? Ibu bingung nggak, Bu? Iya, saya tuh ingin nasi goreng. Tapi kenapa saya dikasih nasi goreng? Baik, kalau lagi mau, Bapak Ibu ingin nggak jadi orang sabar? Ingin. Terus ada orang yang menghina. Berarti orang yang menghina itu ngasih apa kepada Bapak Ibu? Nasi goreng. Nasi goreng merek sabar. Terus kita sama orang yang menghina matur nuwun atau marah-marah? Padahal lebih berharga nasi goreng atau sabar? Dikasih nasi goreng matur nuwunnya. Padahal sabar itu kan nilainya luar biasa. Berarti saya ingin sabar, tapi aku enggak mau. Betul? Jadi yang pengen sabar siapa? Saya. Yang enggak mau sabar siapa? Aku. Padahal saya dan aku itu sama atau beda? Saya itu apanya aku? Itu bukan saudara, Bu. Kalau saudara beda. Ya bukan siapa-siapanya aku. Aku adalah saya adalah aku. Berarti mungkin gak saya dan aku berbeda? Mungkin gak? Mana mungkin dong saya itu aku itu saya. Bagaimana mungkin saya dan aku berbeda? Ya contoh ini analogi aja Bapak Ibu. Mungkin gak ada satu orang berada di dua tempat yang berbeda di waktu yang sama. Ini kayak sekarang ini Bapak Ibu kan kita semua ada di mesin Baitur Rahman ini. Tapi di waktu ini, di detik ini ada orang yang lihat Bapak Ibu, ketemu Bapak Ibu di pasar Condong Catur. Persis Bapak mengenal juga. Ada di pasar Condong Catur. Mungkin nggak? Kembar. Kalaupun seandainya mungkin, betul ini ya, ada Bapak Ibu kelihatan di pasar Condong Catur, itu berarti kesimpulannya salah satu di antara keduanya adalah penampakan. Betul. Kalau seandainya terjadi penampakan itu siapa? Hantu. Jadi kalau seandainya di detik ini Bapak Ibu kelihatan di pasar Condong Catur, berarti salah satunya adalah hantu. Kira-kira yang hantu yang di pasar Condong Catur atau yang di mesin Baitur Rahman ini? Jangan-jangan yang di mesin ini. Tapi kan memang akhirnya kesimpulannya begitu kalau seandainya berbeda. Nah, saya dan aku itu sama. Kalau seandainya berbeda, mungkin nggak? Mendingan kita coba aja. Kira-kira saya dan aku sama atau beda? Sholat jamaah Isya kita jadi makmum. Rakaat pertama setelah waladhdallin, imam membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Berarti kita tahu imam membaca surat Al-Baqarah. Karena awalnya
pokoknya kita nyangka Allah paling cuma 5 ayat. Jadi ketika imam sudah sampai pada ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, udah siap-siap ruku Pak, tangan udah diturunin, ternyata imam innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ternyata lanjut. Masih sempat menyangka paling cuma sampai ayat ke-10, ternyata masih lanjut Allah paling 15, masih lanjut Allah paling 20, masih lanjut 30, 40, 50, 60, imam gak ruku. Aku kalau imam bacaannya panjang, itu pahalanya sedikit atau banyak? Pahalanya sedikit atau banyak? Banyak. Saya tulis ya Bapak Ibu, saya tulis. Saya tahu kalau sholat yang lama itu pahalanya banyak. Betul? Kalau betul, seandainya betul terjadi, imam sampai ayat ke-70 nggak ruku-ruku, itu rasanya seneng atau mantap? Iya, makanya saya tulis. Tapi aku tetap mangkel ayat yang panjang. Berarti saya dan akunya sama atau beda? Sayanya senang, akunya kok bisa? Kalau iya ini terjadi, berarti salah satu di antara saya dan aku itu adalah hantu. Kira-kira yang hantu yang mana Bapak Ibu? Yang saya atau yang aku? Yang aku. Berarti kalau ada orang sholat, imam bacaannya panjang, terus dia mangkel, berarti dia adalah hantu. Tapi ya lumayanlah, ada hantu masih mau. Iya. Sayanya seneng kok akunya mangkel. Bagaimana mungkin saya dan aku berbeda? Seneng dan mangkel itu kan dua hal yang berlawanan. Padahal saya adalah aku adalah saya. Nah kalau beda kan berarti satunya manusia, satunya. Tapi ini kan baru satu kasus katanya, untuk jadi tersangka butuh berapa alat bukti? Jadi kita nggak bisa mentersangkakan. Kita sebagai hantu butuh satu alat bukti lagi. Boleh satu alat bukti lagi Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak terbukti, jadi nggak bisa dilaksanakan. Contohnya tadi sebenarnya sudah kita sampaikan, nolong orang 1 juta, bukannya dia membalas kebaikan dengan kebaikan, malah dia mencaci maki. Bapak Ibu, kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, membantu orang itu ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Nah kalau dia membalas kebaikan kita dengan keburukan, itu pahala nolong dia dikurangi atau dilipat gandakan? Dikurangi atau dilipat gandakan? Nah saya tulis lagi ya Pak ya. Saya tulis pahalanya dilipat gandakan. Kalau betul, kira-kira kalau kita mengalami kejadian seperti ini, kecewa atau lapang? Kapok atau semangat? Kapok. Berarti aku tetap kecewa dan berbuat baik kepadanya. Betul? Kalau betul berarti saya dan akunya sama atau beda? Beda. Ya udah, berarti kita tersangka. Tapi ya lumayan lah, ada hantu masih mau ngaji. Ya, tapi apa kemudian kita mau terus-terusan jadi hantu? Bapak Ibu, cuma ini kan yang kemudian kita jadi bertanya-tanya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Bapak Ibu? Sayanya senang, akunya mangkel. Itu kenapa? Padahal kita sadar betul saya adalah aku adalah saya. Kenapa? Nah ini yang harus kita cari penyebabnya. Ini memang gak bisa lepas dari hidup Bapak Ibu.
Hidup itu kan pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Betul? Ya. Sejak kapan kita merasakan pertarungan antara kebaikan dan keburukan ini? Sejak balik ini. Sampai sekarang masih terasa nggak pertarungan itu, Bapak Ibu? Masih terasa. Kok nggak capek-capek, Pak? Ini juga menjadi pertanyaan tersendiri. Kok kita nggak capek? Padahal kalau ada orang tua punya 2 anak, tiap hari tengkar terus, itu sebagai orang tua capek nggak ngeliatnya? Apalagi ini pertarungan dari dulu sampai sekarang. Berarti kalau pertengkaran seperti itu, berarti baik dan buruk itu kekuatannya sama nggak? Kalau sampai saat ini masih terus bertarung, berarti sama. Belum jelas siapa yang kalah, siapa yang menang. Kok bisa? Padahal pengendali baik dan buruk itu siapa? Siapa, Bapak Ibu? Kita sendiri. Iya, kita sendiri. Berarti yang menentukan menang, kalahnya baik dan buruk itu siapa? Kita sendiri. Iya, kita ini kayak remote-nya. Dan pertanyaannya, kita sebenarnya Bapak Ibu memihak kepada yang baik atau yang buruk? Yang baik. Itu yang bilang baik saya atau aku? Itu kan saya ya. Saya memihak kepada yang baik. Nah, kita lihat akunya. Kita lihat akunya memihak kepada yang mana. Harusnya akunya juga memihak kepada yang baik. Betul. Nah, berarti kalau memang betul, apalagi kita umat Rasulullah, masa umat Rasulullah memihak kepada yang buruk? Bagaimana sedihnya Rasulullah kalau melihat umatnya ternyata memihak kepada yang buruk. Tapi ini kan fakta yang harus kita lihat, ya, kenyataan dalam kehidupan kita. Karena kita memihak yang baik, berarti Bapak Ibu, kita berusaha memenangkan kebaikan atas keburukan. Cara memenangkan kebaikan atas keburukan, caranya gimana? Kalau sampai nggak tahu caranya, ya pantas ini nggak menang-menang. Perang tapi nggak tahu cara mengalahkan musuh. Waktu perangnya cepat selesai. Padahal cara memenangkan kebaikan atas keburukan itu mudah. Tidak ada cara mengalahkan keburukan kecuali dengan beramal. Berarti gampang nggak, Bapak Ibu? Begitu kita beramal baik, berarti keburukan. Itu kalau betul kita memihak kepada yang baik. Nah, kita coba terapkan teori ini dalam kenyataan. Ini orang sedang apa, Bapak Ibu? Lupa ya? Gosip ya. Bisik-bisik gosip. Lupa pakai peci kok gosip. Ada baju koko lagi, putih pula. Kalau soal gosip, nggak kenal pakai peci, nggak pakai peci. Nggak kenal pakai kerudung, nggak pakai kerudung. Tapi sejatinya gosip itu baik atau buruk? Kita tahu buruk. Nah, kalau buruk berarti harus diapakan? Loh, kalau dihindari bisa WO Pak nanti. Kalau memang itu buruk, harus kita apakan? Lawan. Betul? Kita lawan dia. Nah, cara melawan keburukan gosip, caranya tidak ada cara melawan keburukan gosip kecuali dengan selalu cerita tentang kebaikan orang lain. Betul? Seburuk-buruk orang, dia punya kebaikan nggak, Bapak Ibu? Punya. Berarti kita bisa nggak cerita kebaikannya? Bisa. Dan cerita kebaikan orang dengan cerita keburukannya, itu caranya sama atau beda? Bedanya di mana? Pakai mulut yang sama atau mulut yang beda? Mulut yang sama, suara yang sama, tenaga yang
sama. Betul? Betul? Tapi lebih asik cerita baik atau cerita buruk? Nah, itu berarti sebenarnya kita berpihak kepada yang baik atau yang buruk. Ini yang memang jadi persoalan. Padahal itu masalah nggak Bapak Ibu? Masalahnya di mana? Ini kemarin kan 17-an ada lomba voli antara RT 5 dengan RT 6. Bapak Ibu warga RT 5 ikut nonton di situ. Terus waktu nonton ternyata Bapak Ibu menyemangati RT 6. Jadi kalau RT 6 bisa nyemes dan nggak bisa ditangkis itu kelihatan senangnya bukan main. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan dilihat oleh warga yang lain. Selesai pertandingan, Bapak Ibu pulang ke RT 5, Bapak Ibu bakal diapain? Ya, kita ini temannya malaikat atau temannya setan? Pengen berteman sama malaikat atau berteman sama setan? Kalau berteman sama malaikat, kenapa cerita buruknya orang lebih asik daripada cerita baiknya orang? Kalau sampai ini terus menerus, terus meninggal, pulang ke akhirat, ketemu malaikat, sama malaikat diapain? Dan ini kan aneh. Kita bisa cerita baiknya orang, ya walaupun juga bisa cerita buruknya orang, tapi kan cara ceritanya sama. Dan kalau mau kan kita bisa cerita kebaikannya. Tapi kenapa memilih cerita? Berarti waktu itu kita sebagai saya atau aku. Berarti tambah lagi ini ketersangkaannya tadi cuma 2 alat bukti. Sudah semakin 3 alat bukti. Ini kita percepat. Bapak Ibu pernah malas nggak? Malas baca Quran. Dan berarti harus diapakan malas itu? Dilawan. Cara melawannya? Baca Quran. Betul. Cara melawannya adalah baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih kondusif mana? Lebih kondusif mana kita baca Quran? Waktu semangat atau waktu malas? Tahukah kita sebenarnya waktu malas itu lebih kondusif bagi kita untuk baca Quran. Kenapa? Karena begitu kita baca Quran, si malas akan kalah. Dan itu yang membuat kita baca Quran itu ada nilai kepuasan tersendiri. Kepuasannya, kesenangannya adalah kesenangan akhirat. Dan ini memang rahasia yang hanya dirasakan oleh orang yang menghafalkan Quran. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita lebih mudah mengingat hafalan Quran itu ketika kita pas menghafalnya itu dalam keadaan malas menghafal Quran, terus kita menghafal. Wah, itu lebih mudah diingat daripada kita tidak dalam keadaan malas. Ayat yang sulit untuk dilupakan adalah ayat yang mudah dihafal atau yang sulit dihafal. Kamu lebih mudah menghafal surat An-Naba atau surat Al-Mutaffifin? Yang nggak bisa membedakan. Dua-duanya nggak hafal. Kalau yang menghafal itu An-Naba lebih mudah daripada Al-Mutaffifin. Tapi kalau kemudian orang sudah hafal Al-Mutaffifin, justru lebih mudah mengulang hafalan Al-Mutaffifin daripada terakhir Bapak Ibu. Ini menjadi bagian dari kita menunjukkan betul bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang nuding begini, apalagi nuding dengan kata-kata dasar ahli bid'ah, semisal ya, dasar pokoknya dia mencaci maki kita. Orang yang menghina berarti dia orang yang mencintai atau membenci. Kita kalau dibenci orang, maka emosi kita pengennya apa? Membalas. Berarti membenci. Tapi membenci itu baik atau buruk?
Semua kita tahu membenci itu buruk. Nah, kalau tahu membenci itu buruk, harus kita apakan? Kita lawan. Cara melawannya pakai apa? Tidak ada cara melawan keburukan membenci kecuali mencintai. Kalau dikirim bunga nggak mempan, kirim yang itu dia berubah nggak wajahnya? Bapak Ibu, pertanyaannya. Nah ini Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu akan semakin menguatkan. Sebenarnya kita pengen diakui umat Rasulullah atau enggak? Ingin ya. Tapi ini pertanyaannya, dan Bapak Ibu nggak bisa bohong. Lebih mudah mencintai orang yang mencintai kita atau mencintai orang yang membenci kita? Nah, kalau mencintai orang yang mencintai kita, berarti kita belum terbukti umat Rasul. Ya kan benar dong, lebih mudah mencintai orang yang mencintai saya daripada mencintai orang yang membenci. Itu tanda berarti kita nggak punya cinta. Karena kalau kita mencintai orang yang mencintai kita, sebenarnya kita mencintai atau membalas cinta? Membalas cinta dengan mencintai sama atau beda? Makanya ketika ada orang yang tidak mencintai, kita mencintai enggak? Enggak. Itu kan berarti kita sebenarnya nggak punya cinta. Aku lebih mudah, ini biar lebih jelas. Lebih mudah mana? Memberi orang yang suka memberi atau memberi orang yang tidak pernah memberi? Yang suka memberi, nah itulah kita. Iya, itulah kita. Nah ya kan benar. Padahal kalau kita coba lihat realnya, ada orang suka memberi kita nilainya 3 juta. Terus kita memberi beliau nilainya 300.000. Itu pemberian kita kepada beliau itu akan dinilai sebagai apa? Pemberian bukan? Bukan, itu cicilan. Berarti kalau kita ingin memberi beliau, padahal beliau sudah memberi kita nilainya 3 juta, kalau betul kita ingin memberi beliau nilainya harus di atas 3 juta. Betul. Berarti berat nggak memberi orang yang suka memberi? Bayangkan ada orang nggak pernah memberi kita, terus kita beri beliau 30.000, itu sudah cukup dianggap pemberian belum? Sudah, karena dia tidak pernah memberi. Berarti lebih mudah memberi orang yang suka memberi atau orang yang tidak pernah memberi? Suka memberi. Tetap suka memberi. Berarti yang lebih kuat saya atau akunya? Ini kita berarti pakai logika saya atau logika aku? Logika. Ya, lebih mudah memberi orang yang tidak pernah memberi, karena sekecil apapun pemberian akan diterima sebagai pemberian. Kalau orang yang suka memberi, berarti pemberiannya harus lebih banyak. Berarti logikanya lebih mudah mencintai orang yang mencintai kita atau orang yang tidak mencintai. Berarti kalau punya suami kok nggak mencintai, itu masalah atau berkah ibu? Itu kan memang sangat tergantung logika mana kita ini memerankan diri kita sebagai saya atau dan bukankah Rasulullah adalah sosok yang kepada orang yang membenci beliau itu beliau apa? Mencintai. Bapak Ibu punya musuh. Cara terbaik untuk melawan musuh itu cara terbaiknya apa? Ada orang memusuhi kita, kita lawan kan? Cara melawannya menjadikan dia sahabat. Kalau ada orang yang memusuhi kita, kemudian kita jadikan dia sahabat, berarti dia musuh kita bukan? Ya sudah nggak lagi musuh.
karena kita mensahabatinya. Dan bukankah itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa Umar bin Khattab memusuhi beliau, tapi oleh Rasulullah dijadikan apa? Sahabat. Betul. Khalid bin Walid seperti apa? Maka kita mengidamkan kaum muslimin ini sudah tidak perlu lagi ada benci membenci. Kalau ada orang yang membenci kita, berarti yang kita tunjukkan kepada beliau adalah cinta kepada orang yang membenci. Dan itu yang membuat kita mudah mencintai orang yang membenci, dan itu akhlak Rasulullah. Orang yang membenci, tapi kalau kita terus saja menunjukkan cinta, lama-kelamaan dia akan menjadi musuh atau sahabat. Sahabat kita. Bagi kita semua orang yang beriman adalah sahabat. Saatnya kita betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesama mukmin kita tidak pernah mengenal kata musuh, dan ada mereka adalah saudara. Bahkan Rasul mengatakan sesama mukmin itu kerja sadil wahid. Berarti apapun golongannya, bagi kita tidak ada bedanya. Bagi kita NU adalah Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah, tidak ada lagi perbedaan, karena sama-sama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau nanti di akhirat ketemu NU sama Muhammadiyah, ketemu di surga, itu kira-kira tetap tengkar atau rangkulan? Mustahil tengkaran kan? Maaf, Bapak kan orang NU, surganya orang NU nggak di sini, ini surganya orang Muhammadiyah, itu pasti bukan sifatnya ahli surga. Kita semua umat Rasulullah, maka siapapun umat Rasulullah, baik kita adalah saudara. Ada di awal ya kan, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak,